إيانا وأكرمنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله يا فتاه يا فتاه يا عليم يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم ولا المصلي رحمه تعالى ونفعنا وبركاته سدايا. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kanat lailatul fitri sumiyat tilka lailatu lailatul jaizati. Disebutkan maka jika fa idza kanat lailatul fitri sumiyat tilka lailatu lailatul jaizati. Maka jika sudah ada malam Lailatul Fitri, maka malam itu dikatakan Lailatul Jaizah. Jadi malam kebolehan apapun. Jadi boleh makan, boleh apa, boleh jaizah. Cuman kalau malam Lebaran disebutkan dalam sebuah keterangan, diantaranya adanya sebuah kitab namanya Tausyid Alim Mosyid disebutkan malam Idul Fitri itu Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau berhubungan jadi anak, maka biasanya anak itu akan berani pada orang tuanya. Jadi kalau malam Idul Fitri itu Adha. Maka kalau berhubungan ya pandai-pandai lah, jangan sampai jadi gitu. Tanya Reza. Jadi itu bahkan disebutkan itu bisa-bisa itu bisa membunuh orang tuanya. Maka ada anak itu kan masih, kalau kita lihat di media massa itu kan ada anak membunuh orang tuanya, anak berani kepada orang tuanya itu naudzubillah dan tadi gitu. Fa idza kanat qadatul fitri yub'atsul malaikatu fi kulli biladi fa yaqituna ila al-ardi fa yakununa 'ala afwaris sikake. Jadi maka saat pagi hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka para malaikat itu diutus di setiap negeri. Mereka turun ke bumi, kemudian berdiri di tengah pinggir-pinggir jalan. Jadi tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan itu malaikat berdiri. Jadi berdiri para malaikat itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Fayanaduna bisautin yasma'uhu jami'u ma khalaqallahu ta'ala illal jinna wal insu. Illal jinna wal insa. Semua makhluk akan mendengar suara malaikat tadi di pinggir-pinggir jalan itu, kecuali yang tidak mendengar makhluk Allah itu cuma jin dan manusia. Jadi malaikat ini ngomong, mengeluarkan suara. Jadi di hari pagi hari Lebaran, apa kata malaikat itu? Fayaquluna, mereka berkata, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, kata malaikat itu, ukhriju ila rabbil karim, keluarlah menuju Tuhan yang mulia, yu'til jazila, ia memberikan keagungan, memberikan sesuatu yang agung, wa yaghfirud dzanbal 'azimah, dan mengampuni dosa yang besar yang agung. Jadi di pagi hari itu Allah ampuni semua. Jadi kita sudah bercerita tentang bab dosa-dosa yang Allah ampuni. Seluruh umat Nabi Muhammad itu diampuni umat mukmin ini di bulan puasa, kecuali 4 golongan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita puasa, buka puasa, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Azimu ya Azimu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ghairuka, irfir dzambal azimah, irfir dzambal azimah illa azimu. Jadi kalau membaca itu maka dosa itu akan diampuni sebagaimana anak kecil, anak yang lahir. Jadi orang yang membaca itu akan Allah ampuni.
Kemudian baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di pagi hari bulan Syawal tanggal 1 Syawal pagi Idul Fitri itu malaikat menyapa para manusia. Wa yaquluna, kemudian faida marazu ila musallahum yaqulullahu jalla jalaluhu. Tadi malaikat sudah menyapa manusia, menyapa umat Nabi Muhammad. Kemudian saat mereka keluar menuju tempat sholatnya, seperti ke masjid pagi hari di tanggal 1 Syawal Idul Fitri, yaqulullahu jalla jalaluhu. Allah berfirman begini, yaqulullahu jalla jalaluhu li malaikatihi. Allah berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, ma jazaul ajiri idza amila amalahu. Jadi kata Allah, apa balasan pekerja jika beramal dengan amalannya? Jadi maksudnya apa balasan orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Apa balasan kata Allah kepada malaikat? Fataqulul malaikatu, malaikat menjawab, ilahana wa sayyidana jazaohu an tuwaffihi ajrahu. Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, kata malaikat, balasannya adalah engkau menyempurnakan pahalanya. Jadi pahala orang yang berpuasa. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apa balasan upah orang yang berpuasa pada Ramadan itu? Maka di sini menggunakan apa balasan atau upah dari orang yang bekerja dengan pekerjaannya. Maksudnya puasa. Maka balasannya kata malaikat adalah engkau menyempurnakan pahalanya. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah kemudian berfirman, fa inni usyhidukum ya malaikati anni qad ja'altu sawabahum fi siyamihim. Maka kata Allah, wahai para malaikatku, maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah menjadikan pahala mereka di dalam puasa mereka bulan Ramadan. Wa qiyamahum ridha, wa qiyamuhum ridha'i wa maghfirati. Qiyam mereka melaksanakan sholat amalan-amalan mereka, termasuk sholat tarawih itu adalah qiyam. Kata Allah, qiyam mereka melaksanakannya ibadah mereka ridha'i adalah keridhaanku, wa maghfirati dan pengampunanku. Manusia itu tak ada yang dicari. Kita sebagai umat itu, sebagai hamba itu hanya mencari 3 hal atau 1 hal dari Allah dengan beribadah. Apa yang kita cari? Pertama, cari maghfirah, jadi pengampunan Allah. Yang kedua, kita cari namanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Yang ketiga, kita cari keridhaan Allah. Jadi 3 ini yang kita cari, atau salah satu dari yang 3 kita cari. Kita ibadah, kita sholat, kita baca sholawat, kita sedekah, kita haji, kita umroh, macam-macam yang kita lakukan. Kita cari ilmu, hanya 3 itu yang kita cari. Nah, kalau sudah dapat ilmu Allah, kemana lagi kita tenang sudah. Kalau sudah dapat murka Allah, kemanapun kita pergi tidak akan pernah tenang. Maka kata Allah, yang mereka adalah keridhaanku dan pengampunanku. Fayaqulullahu ta'ala ya ibadi salmuni fa wa izzati wa jalali la tas'aluni al-yawm syai'an li dinikum wa dunyakum illa a'taitukum iyyahu. Kemudian firman Allah, wahai hamba-hambaku, saluni, mintalah kepadaku, fa wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la tas'aluni al-yawma, tidaklah kalian meminta hari ini kepadaku syai'an, sesuatu, lidinikum, untuk urusan agama kalian, wa dunyakum, dan dunia kalian, illa a'taitukum iyyahu, melainkan aku memberikannya kepadanya hal itu. Jadi memberikannya kepada mereka, kepada kamu ya. Yang diminta apa yang diminta. Jadi kalau sudah lebaran, minta apa yang mau diminta. Jadi kalau sudah habis subuh, minta apa yang mau diminta. Jadi kalau dalam kitab Kanjeng Nabi Masyhur disebutkan,
Di antara malam yang mustajab itu adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau Idul Fitri itu jangan ditahan-tahan kalau kita takbiran. Takbiran. Gimana takbirannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah keterangan meriwayatkan kalau baca la ilaha illallah lamnya dipanjangkan. Satu. Yang kedua, memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dipanjangkan. Kalau dipanjangkan maka akan menghapus 4.000 dosa besar. Jadi kalau dipanjangkan. Jadi kalau lebaran itu yang menjamkan mata. Ya nanti Haji Maisol yang mimpin jangan panjang-panjang. Suara jemaah itu banyak yang pede-pede, apalagi yang merokok-merokok. Pede itu, tak nyampai. Jangan panjang-panjang, mentang-mentang 4.000 panjang. Slow-slow ya. Iya, slow-slow. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatkan, teteskan air mata, nangis, ngemis Allah. Apa sih minta? Apa yang mau kita minta sama Allah? Nyata usah malu-malu. Maka kata Allah disebutkan di sini la tas'aluni al-yawma syai'an li dinikum wa lam yakun illa ataitukum iyyahu. Tidaklah kalian meminta kepadaku pada hari ini sesuatu untuk urusan agama dan dunia kalian kecuali akan aku berikan pada kalian. Kan itu. Tadi kasih. Abdi ini ya Allah itu jangan. Kalau abdi lagi mau di bawah, aku mau begini. Lagi ngaji. Pin selama ya Allah bakalan dia mungkin terabdi ya Allah kan kedua. Kan gitu. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala haddatsana al-Faqih Abu Ja'far haddatsana Ali bin Ahmad haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Yazid bin Harun an Hisham bin Abi Hisham an Muhammad bin Muhammad bin Aswad an Abi Salmah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda begini, apa itu uqiyat umati di syahri Ramadan atau sagi solid. Jadi kata baginda Rasul, umatku itu di bulan Ramadan diberikan 5 hal. Lam tuqta umatun qablaha. Umat sebelumnya tidak pernah dikasih. Jadi ini khusus untuk baginda Rasul. Jadi umat baginda Rasul. Jadi kata kemudian baginda Rasul. Yang pertama, qulubu fami shaimi adyamu indallah min rihil miskin. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Jadi jangan bau mulut lebih wangi dari minyak misik. Jangan sikat gigi kalau siang hari, kalau puasa. Siwak saja kalau sudah tergelincir matahari waktu lohor itu makruh, sudah makruh itu siwak. Kalau sikat gigi jangan, itu
untuk segar untuk apa tidak usah, karena bisa membatalkan puasa. Kumur-kumur tidak boleh kalau dalam keadaan puasa. Bau nikmati saja baunya. Kayak jemaah semua kan ini. Itu lebih wangi kata Allah di sisi Allah daripada bau isi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yufira. Hatta yufira. Yang kedua, malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Maka kalau mulai dari terbit fajar, mulai dari subuh menahan diri, kemudian sampai maghrib puasa, maka dari subuh sampai maghrib malaikat tidak berhenti mendoakan orang itu. Kemudian wa tasaddaqu fihi baradatu syayatin wala yakhusuna fihi ila makan yakhusuna fi ghairihi. Kemudian yang ketiga, Allah mengerangking setan-setan itu diikat oleh Allah. Keterangan sebelumnya malaikat itu diikat, Allah menyuruh mengikat malaikat apa? Menyuruh malaikat untuk mengikat setan-setan itu biar tidak mengganggu puasanya umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan. Kalau umat dulu tidak dibiarkan. Kemudian yang keempat, wa yuzayyinallahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu laha yushiku ibadihi as-salihun antal qanfumul mu'natu wal 'ada wa yasiru ilaika wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin. Kemudian yang keempat, Allah itu menghiasi surganya setiap hari bulan Ramadan, bukan setahun sekali. Kalau kemarin bahasan itu surga itu berhias dari tahun ke tahun. Itu surga. Allah menghiasi surga itu setiap hari dihias oleh Allah. Hiasannya bagaimana? Allah akan kita tidak tahu. Sampai jumpa di sana nanti di mana hiasan Allah itu. Amin. Mudah-mudahan masuk surga semua bisa. Amin. Yang kelima, surga itu merindu kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang soleh yang berpuasa itu senantiasa dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kita menaik dikit-dikit hal-hal yang membatalkan puasa, merusak puasa. Maka kalau tidak penting-penting, tidak ada urusan kerja atau apa, jangan keluar. Kadang-kadang mulut itu selamat tapi mata tak selamat. Mulut mata selamat, kaki tak selamat. Kalau mau selamat, namun selamat terus. Nah, itu gimana? Ya untuk jaga namanya puasa. Dan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang dikendaki oleh syariat dan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syariat. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah besok malam kita ngaji sudah selesai. Ngaji namanya Shaibul Ibad. Jadi ini bab puasa kita sudah selesai. Insya Allah kita Shaibul Ibad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.